PDI Perjuangan resmi mengeluarkan surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebagai kader. Surat pemecatan itu sudah ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pada 4 Desember lalu. Surat pemecatan itu dikeluarkan masing-masing untuk pernama Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP menegaskan setiap anggota atau kader partai wajib menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai, sikap politik, ADART, serta program partai demi terjaminnya pencapaian tujuan, fungsi, dan tugas partai. Apabila ada kader partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, maka DPP partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaannya. Selasa 17 Desember pagi tadi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara usai dipecat oleh PDI Perjuangan sebagai kader. Gibran mengaku menghormati keputusan PDI Perjuangan dan saat ini ia akan fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan. Saat ditanya apakah akan bergabung dengan partai politik lain, Gibran tidak banyak bicara. Ini lagi rame soal kabar Mas Gibran dipecat dari PDIP, itu tanggapannya gimana? Biar lewat dulu. Oke, Mas. Santai dulu, Mas. Bin kok, Mas? Foto yang belakang belum. Ya, Mas, soal Mas Gibran dipecat dari PDIP, Mas, ini bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar terbuka nih, Mas, untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau ada ajakan dari partai lain, Mas? DPP PDI Perjuangan resmi memecat Gibran dari keanggotaan partai karena disebut melanggar kode etik dan disiplin partai. Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 4 Desember lalu itu, disebutkan setiap anggota atau kader partai wajib menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai, sikap politik, ADART, serta program partai demi terjaminnya pencapaian tujuan, fungsi, dan tugas partai. Apabila ada yang melanggar kode etik dan disiplin partai, maka DPP PDIP akan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaannya. Diisukan untuk pindah ke Gerindra, apakah itu benar? Presiden ke-7 Joko Widodo merespon terkait pemecatan dirinya bersama anaknya Gibran Rakabuming Raka dan anak menantunya Bobi Nasution sebagai kader PDI Perjuangan. Saat ditanya awak media soal pemecatan, Jokowi hanya tersenyum dan menjawab dengan santai. Ia mengaku tidak mempermasalahkan pemecatan dirinya dari Partai Moncong Putih itu dan menghormati keputusan partai. Ya, enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela
atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Ada rasa Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Pak Jokowi. Untuk rumah yang di Colomadu sudah dikunjungi atau gimana Pak? Belum. Masih dibangun oleh Seknek. Nanti rencananya gimana Pak? Ya nggak tahu, belum diserahkan ke saya kok. Pak Jokowi kembali ke yang tadi, nanti rencana ke depan akan membentuk partai baru atau gimana Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Sudah menyampaikan partai perorangan. Partai untuk Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya tanya saja ke Mas Gibran. Pak, Tanya ke saya. terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. untuk PDIP ada publikasi. Sebelumnya PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai pada 14 Desember lalu. Pengumuman itu disampaikan melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP yang dibacakan di hadapan para kader partai secara terbuka. Dalam surat tersebut ada 27 kader PDIP yang dipecat termasuk Jokowi, Gibran hingga Bobi. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan. Selasa 17 Desember siang tadi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir untuk melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri konferensi tingkat tinggi T8. Prabowo menyebut kedatangannya ke Mesir merupakan momen pertama kali Presiden Republik Indonesia ke negara piramida itu setelah tahun 2013. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk membahas sejumlah isu bilateral. Pada hari ini, Selasa 17 Desember 2024, saya beserta delegasi terbatas pemerintah Republik Indonesia akan berangkat ke Kairo, Mesir. Pertama dalam melakukan kunjungan kenegaraan, dan kedua menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi ketua D8. Sebelum keberangkatannya, Presiden memastikan seluruh persiapan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berjalan dengan baik. Hal tersebut juga sudah dititipkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait urusan dalam negeri. Selain itu, kesiapan pemerintah dalam menghadapi libur Nataru juga disebut sudah matang. Persiapan mencakup pengamanan tempat ibadah, kelancaran arus mudik, kesiapan moda transportasi, serta stabilitas pasokan bahan pokok dan bahan bakar. Prabowo juga merasa optimis dengan perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan aman dan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Rabu 18 Desember kemarin, Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir. Setibanya di lokasi, ia langsung disambut oleh Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, di serambi istana. Kedua pemimpin negara itu bertukar salam hangat, menandai dimulainya agenda penting. Selain itu, Prabowo dan el-Sisi berjalan berdampingan menuju Saluting Days, tempat mereka mengikuti rangkaian upacara kenegaraan. Lagu kebangsaan kedua negara yaitu Indonesia Raya dan Biladi 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 sempat diperdengarkan. Pemimpin kedua negara pun melakukan pertemuan tertutup untuk membahas isu strategis dan peluang kerjasama di berbagai bidang. Selanjutnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang hangat, serta menyebut Mesir memiliki tempat yang istimewa bagi Indonesia sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan Mesir sudah menjadi mitra strategis sejak era perjuangan kemerdekaan. Selain kelapa sawit, juga dalam membangun suatu logistik hub, kita juga ingin nanti memiliki suatu preferential trade agreement antara Mesir dan Indonesia supaya kerjasama kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Kami sangat terima kasih. Ada lebih dari 15.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, sebagian besar di Al-Azhar. Kami juga sepakat dengan Mesir bahwa kita sama-sama, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kami juga ingin untuk sama-sama menjaga dan mempromosikan Islam yang moderat, Islam yang penuh toleransi, Islam yang melindungi semua umat di bumi ini, bukan Islam yang lain atau Islam yang penuh dengan curiga atau kebencian. Islam kita, persamaan kita adalah bahwa kita adalah Islam yang moderat, dan kita harus menjaga ini dan mempromosikan ini supaya kita juga bisa melawan ekstremisme dan juga Islamofobia. Kita harus menghilangkan curiga atau fobia terhadap Islam. Islam pada dasarnya adalah Islam yang ingin perdamaian. Untuk itu, sekali lagi terima kasih atas perlakuan yang sangat baik terhadap mahasiswa kami di sini. Sementara itu, dalam pembicaraan kedua pemimpin negara tersebut, isu Palestina dan kawasan Timur Tengah menjadi salah satu topik utama. Presiden Prabowo menekankan pentingnya upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, termasuk gencatan senjata demi kemanusiaan. Prabowo mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Mesir dalam membantu pengiriman bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina melalui El Arish. Ia berharap kerjasama ini bisa terus ditingkatkan di masa mendatang.